selamat pagi. Nah, anak-anak kami, sebelum kita memulai pelajaran, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Esdelina Saragi, mengajar di SD 094156 Bandar Siantar, guru kelas 4. Nah, anak-anak kami, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, kami buka halaman 122 sampai dengan 127. Adapun di situ pelajaran tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kami ambil bukunya, kita belajar. Tentang Siti dan Lani senang bermain sepeda. Mereka sangat gembira karena rumahnya dekat taman yang indah, tamannya bersih, tidak ada satupun sampah. Saat bermain sepeda mereka, tiba-tiba ban sepeda Lani dan Siti bocor. Nah, apa? Tahu bahwa sepedanya bocor, lalu dibawa ke tukang sepeda sambil mendorong sepeda. Nah, sepeda Lani pun cepat bisa bergerak dan maju. Itulah satunya contoh hubungan gaya dan gerak benda. Nah, anak-anak kami, untuk melakukan gaya kita perlu juga tenaga. Hubungannya gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari banyak hubungannya yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Contoh, hubungan gaya dan gerak, benda diam menjadi bergerak. Pintu terbuka, pintu menutup dengan adanya gaya berupa dorongan. Nah, itulah satu. Nah, contoh yang kedua, peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa Pak supir melakukan gaya dengan menginjak contohnya rem dengan gaya yang dilakukan. Nah, kami untuk cerita yang kedua, ada sebuah cerita angsa dan telur emas. Seorang petani memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani sekedar angsa biasa, contoh dan istimewa. Setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandangnya. Nah, petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Petani itu berubah pikiran menjadi kaya. Petani bersyukur, tetap rendah hati. Kekayaan membuat petani serakah. Petani itu tidak sabar dan ingin cepat kaya raya. Nah, anak kami, ketidaksabaran petani terhadap angsa muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Tidak cepat menjadi kaya dengan cara begitu, kata petani. Setiap hari petani menghitung uang. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan
semua telur emas dalam diri angsa dengan cara memotong angsa. Pemikiran si orang kaya tadi. Nah, betapa sedihnya petani tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa, walaupun angsa tadi sudah dipotong. Angsanya mati dipotong, ia menyesal. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Dari cerita di atas kita ambil hikmahnya. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah. Kalau serakah akan kehilangan semua yang dimilikinya. Jangan kita tadi seperti yang Ibu ungkapkan tadi, jangan serakah. Berarti kita itu tidak boleh serakah kepada si harta kita ataupun apa yang ada yang kita pelihara. Sekian dan terima kasih. Kami kesimpulan pembelajaran hari ini, 1. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya sangat-sangat dibutuhkan saat memindahkan barang antara lain, tarikan dan dorongan. Nah, yang kedua, cerita fiksi adalah cerita rekaan isinya dibuat berdasarkan imajinasi. Contoh, budaya, keagamaan, dan lain-lain. Diolah berdasarkan pandangan, tafsiran terhadap peristiwa. Anak kami yang saya cintai, selesai kesimpulan, ada tugas yang Ibu berikan. Kerjakan di rumah. 1. Mengenai tentang apa judul teks cerita tersebut. Yang kedua, bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama. Pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kalau keluar, dan pulang dari mana-mana harus cuci tangan. Sampai jumpa dan selamat bekerja. Sekian dan terima kasih.